Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran matematika. Nah, seperti biasa jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang pengamatan data ya, serta modus. Jadi modus itu nilai yang sering muncul dari suatu data ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang median. Nah, silahkan dibuka bukunya ya dan jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Nah, yang pertama, apa sih median itu? Nah, di sini sesaat lonceng berbunyi, murid-murid kelas 6 berbaris di depan kelas sebelum memasuki kelas untuk belajar. Mereka berbaris dari yang paling pendek ya ke yang paling tinggi. Berikut ini adalah 11 murid yang berbaris menurut urutan tinggi badan dari terpendek ke tertinggi. Nah, ini dalam sentimeter ya. Jadi ada Ali, Badu, Cinde, Dedi, dan seterusnya. Nah, kemudian pertanyaannya, siapakah yang berada di tengah? Nah, mari kita cari. Karena data tinggi badan sudah terurut, kita dapat menentukan siapa yang berada di tengah dengan mudah. Ya. Nah, kemudian coba pasangkan dari paling depan dan paling belakang, kemudian pasangan berikutnya dilakukan hal yang serupa. Nah, seperti ini. Ya, jadi dipasangkan ya nak ya, ini dari yang paling depan dan paling belakang. Jadi seperti ini. Kalau menghitung depan, belakang, depan, belakang. Nah, ini kan dipanahkan depan, belakang. Nah, depan, belakang. Bu, kalau saya dari belakang dulu boleh-boleh. Nah, baru ini adalah nilai tengahnya. Ya, jadi median itu merupakan nilai tengah dari suatu data. Ya. Jadi Bu Vita ulangi, median ya. Median itu adalah nilai tengah. Nah, di sini. Nilai tengah. Kalau modus itu nilai yang sering muncul. Kalau median nilai tengah. Nanti kita akan ketemu min. Min itu rata-rata. Ya. Oke, kemudian dari data di atas kita dapat melihat bahwa Ferry dengan tinggi badan 135 yaitu yang berada di tengah. Nah, makanya dia adalah mediannya. Ya. ME biasanya Bu Vita tulisnya seperti itu ya. Nanti kalau min itu biasanya pakai X bar Bu Vita, nanti Bu Vita ajarin ya untuk nilai rata-ratanya. Nah, seperti ini. Jadi ingat ya, modus itu nilai yang sering muncul, median adalah nilai tengah. Berikutnya, nah, mencari nilai tengah suatu data berkaitan dengan mengurutkan data. Kita harus mengurutkan data tersebut. Data dapat diurutkan dari kecil ke besar atau sebaliknya. Setelah data terurut, kita dapat menentukan median atau nilai tengah data. Nah, ini ya. Nah, jadi yang pertama itu datanya harus diurutkan. Ini. Baru kita tentukan mediannya. Nah, oke, kayak gitu. Nah, untuk jumlah data ganjil, nilai tengah data terletak pada data ke ya setengah N plus 1. Dengan jumlah N data ganjil. Nah, untuk jumlah data genap, nilai tengah data itu adalah data ke N ya per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Nah, itu untuk per ya dibagi 2. Setelah itu dibagi 2 itu untuk data genapnya. Nah,
sekarang berikutnya kita beri contoh saja ya biar kalian paham. Nah, ini data nilai ulangan harian matematika Dina dalam 1 semester itu tercatat sebagai berikut. Nah, kemudian Dina ingin mengetahui median dari nilai ulangannya. Berapa median nilai ulangan harian matematika Dina? Nah, kita kan berarti diminta mencari median ini ya. Nah, yang pertama itu kita urutkan datanya dulu. Nah, diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Ya, kalau Bu Vita pasti dari yang terkecil sampai terbesar diurutkan. Nah, terkecil ke terbesar. Nggak apa-apa ya, tulisannya kurang bagus. Yang penting terbaca. Nah, ini kita urutkan. Ini kan belum diurutkan. Nah, jadi yang terkecil 50 ya. 50 kita tulis. Kemudian 60. Kalau sudah dicoret ya. 60. Ini ada 2 ya 60-nya. Nah, kemudian 70. 70-nya ada 3. Jangan lupa dicoret biar nanti tidak ada pengulangan dalam penulisan ya. Nanti kalau ada pengulangan dalam penulisan kalian nanti salah ya hitungnya. Nah, kemarin yang di kelas 6A itu sebagian ada yang masih seperti itu. Nah, 80-nya ada 2. Jadi harus teliti. Nah, dan yang terakhir 90. Nah, ini sudah dari yang terkecil sampai terbesar. Kita cek, ini kan ada datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. 1, 2, 3, oke ada 9. Itu harus dicek juga. Kalau nggak dicek, nanti ternyata ada yang belum tertulis atau kalian kelebihan menulis, itu nanti juga akan mempengaruhi jawabannya. Jawabannya nanti akan kurang benar atau salah ya. Oke, kalau sudah seperti ini, baru kita tentukan nilai tengahnya. Nah, ini ada cara ya, dari depan belakang seperti ini. Nah, oke. Ya, depan, belakang. Nah, berarti nilai tengahnya adalah 70. Seperti itu, ME-nya adalah 70. Nah, Bu, kalau pakai rumus seperti apa? Di situ tadi kan ada rumus. Yang data ke N, ya, pada data ke setengah N plus 1. Itu seperti ini maksudnya. Setengah, ini kan, N plus 1. Berarti data ke, sebentar, N plus 1. Nah, N, ya, N itu adalah banyak data. Atau jumlah, ya benar ya, jumlah atau banyak data. Nah, banyak datanya itu tadi kan ada 9 nih. Nah, berarti di sini setengah, ya, 9 ditambah 1. Ini ya, Bu Vita garis ini. Nah, berarti berapa? Setengah dikali dengan 10. Nah, berarti hasilnya adalah 5. Berarti ini data yang ke-5. Data ke-5. Kita lihat data ke-5 berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Nah, 5. Berarti data ke-5 adalah 70. Nah, sama ya hasilnya ya, yang ini sama yang ini. Nah, seperti itu caranya. Jadi, kalian boleh manual, boleh pakai rumus. Ya. Kalau pakai rumus itu sebenarnya lebih gampang ya. Jadi, kalian tinggal ngurutin
oh berarti ternyata datanya ganjil. Nah, berarti ditambah 1 dibagi dengan 2 atau dibagi dengan setengah. Nanti tinggal kita menghitung datanya yang keberapa, yang hasilnya dari yang rumusnya itu tadi, seperti itu. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini soal berikutnya, karena beberapa siswa nilai ulangannya belum memuaskan, guru mengadakan 1 kali ulangan lagi ya. Misalkan Dina mengikuti 1 lagi ulangan tersebut sehingga hasilnya menjadi sebagai berikut. Nah, nilainya yang tadi ya itu ditambahin 70 yang terakhir. Nah, jadi tadi kan 9 tuh. Nah, ini berarti jadi 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti benar. Ini ada 10 data. Nah, berapa median nilai ulangan harian matematika Dina? Nah, sekarang kita kerjakan. Caranya tetap yang pertama diurutkan. Tetap ya, diurutkan. Nah, kalau mengerjakan median itu harus diurutkan dulu datanya. Kalau tidak diurutkan nanti nggak bisa salah ya. 50. 60-nya ada 1, 2. Ada 2 ya. 60. 60. 70-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, tadi ada 7. Ada 3 karena ditambahin jadi 4. Oke. Kemudian 80-nya ada 2. Dan 90-nya ada 1. Nah, kalau ngerjain seperti ini harus telaten ya. Nah, kalau sesudah diurutkan, Bu, saya boleh nggak pakai depan belakang? Depan belakang boleh. 1, 2, maaf, depan belakang, depan belakang, depan belakang. Nah, ini ya berarti nilai tengahnya itu ini. Tapi ini dibagi dengan 2. Nah, jadi mediannya itu 70 ditambah 70 dibagi dengan 2. Nah, hasilnya berarti 140 dibagi 2, 70. Nah, Bu, kalau pakai rumus itu bagaimana? Nah, di situ kan rumusnya ya, rumusnya data ke N per 2. Nah, berarti ini tadi kan ada 10 tuh. Ya. Jadi kan N per 2 ya, seperti ini. N per 2 ditambah N per 2 plus 1. Maaf. Dibagi dengan 2. Nah, seperti ini ya. Nah, N-nya tadi kan berarti ini jumlah datanya ada 10 kan? Berarti 10 dibagi dengan 2 ditambah 10 dibagi 2 ditambah 1 per 2. Nah, 10 dibagi 2, 5 ya. Sini, 5 ditambah 5. Ya, ini 10 dibagi 2, 5. 5 ditambah 1, 6 per 2. Nah, kita lihat data kelimanya mana? Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti data kelima dan 6 itu adalah 70 ditambah 70 per 2. Nah, hasilnya berarti 140 per 2. Itu adalah 70. Nah, sama ya dengan yang ini ya. Nah,
Jadi kalau mau manual boleh, pakai rumus juga boleh. Cuman kalau datanya banyak, itu kalian mending pakai rumus ya. Jadi nanti biar lebih cepat ngitungnya. Oke, lanjut ya, berikutnya ya. Berikutnya, jadi 5 ditambah 6 itu maksudnya data ya, data ke, nah ini, data ke, nah ini, 5 dan 6, sebentar. Oke, nah seperti ini, data ke 5 dan 6 ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ada hasil ulangan harian siswa kelas 6 SD Taruna. Dia berbentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, tentukan mediannya dari data tersebut. Nah, kalau ada seperti ini, kita mencari frekuensi kumulatif. Apa sih, Bu? Itu, Bu. Nah, oke. Oke, merah aja. Jadi, banyak siswa ini kan F, ya. Nah, kita cari frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi Bu Vita singkat nggak apa-apa ya, kumulatif atau kumulatif sama aja sih, kumulatif atau bisa disingkat dengan FK. Nah, nanti kalau di SMP F terus FK ya. Oke. Nah, ini kita cari. Nah, sebentar ya, mohon maaf ya, ini Bu Vita manual ya buatnya. Oke. Caranya ya, kalau menentukan frekuensi kumulatif itu dari frekuensi yang banyak siswa ini ya. Kelihatan enggak, Nak? Jadi banyak siswa ini adalah, Vita ringkarin aja ya. Duh. Sebentar. Oke. Dia F. Ya, F atau frekuensi. Oke, seperti ini ya. Nah, 3 ini caranya dijumlah. 3-nya tetap ditulis begini. Nah, kemudian dijumlah bawahnya. 3 tambah 6, 9 kan? Tulis 9 di sini. Nah, kemudian 9 ini dijumlah dengan 10. 19. Kemudian 19 ditambah 7, 26. 26-nya ditambah 4, 30. Jadi, nilainya ini ya, itu harus sama dengan sini. Kalau nggak sama berarti ngitungnya ada yang salah. Ya, hasil terakhir itu sama dengan jumlahnya. Nah, sekarang kita diminta menentukan mediannya. Nah, kita pakai rumus tadi. Ya. Rumusnya tadi N per 2 ditambah N per 2 ditambah 1 per 2. Nah, data ke NN-nya kan ini. Jumlah ini kan N ya. N-nya kan 30 yang ini. Atau yang ini ya. Sama saja. Berarti 30 dibagi 2 ditambah 30 per 2 ditambah dengan 1 dibagi dengan 2. 30 dibagi 2, 15 ya. Ditambah 15 per 2 ditambah 1. Maaf, 15 ditambah 1. 16 ya berarti. Langsung saja ya, Nak ya. Jadi nanti tahunya 16 itu dari 30 per 2. Nah, ini kan 15 ditambah 1.
Ya, yang ini ya. Nah, itu nanti ketemu hasilnya adalah 16. Jadi, Bu ini kok dapatnya dari ini dari mana? Nah, tahu ya asalnya ya. Cuma 30 dibagi 2 kan 15 ditambah 1. Sama seperti yang sebelumnya tadi. Nah, berarti data yang ke-15 dan 16 kita cari. Nah, Bu ini kan 3, 9, 14, 26, 30. Nah, ini maksudnya ya, ini data 1 sampai 3. Ini 4 sampai 9 ya. Berarti di sini 10 sampai 19, di sini 20 sampai 26. Nah, di sini berarti 27 sampai 30. Nah, berarti data yang 15 dan 16 itu terletak di sini. Ya kan? Angka 15 sama 16 kan terletak antara 10 sampai 19. Nah, berarti dia nilainya adalah 70. Nah, yang ini. Ya, Bu Vita garis ya. Nah, 70 ini. Nah, berarti di sini 70 ditambah dengan 70 dibagi dengan 2. 70 ditambah 70, 140 ya. Dibagi dengan 2 adalah 70. Nah, mediannya ini. Oke, sampai sini paham ya. Ini memang agak, kalau pakai tabel itu memang agak susah. Cuman kalau dipahami insya Allah juga gampang kok, nggak terlalu susah. Ya, yang penting harus teliti ngitungnya dari menentukan frekuensi kumulatifnya. Ayo, frekuensi kumulatif. Kumulatif atau kumulatif ya sama saja sih nak sebenarnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau sudah ditentukan letak mediannya, letak mediannya ternyata di antara di data yang ke-19, berarti antara 10 dan 19. Nah, baru berarti dia adalah 70 yang ini. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Tugasnya hari ini nanti silahkan dikerjakan. Ayo berlatih halaman 165 sampai 166 itu nomor 2, 3, 4, dan 6. Ya, nanti kalau masih bingung dan ada kendala seperti biasa, kalau kelas 6A silahkan tanya ke Ibu, ke Bu Vita. Kalau kelas 6B berarti tanya ke Bu Mega. Ya, oke baik. Bu Vita ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran Ibu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan kalian tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.